Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuzia Rashidah, NIM 19640033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir komputasi biofisika. Judul yang saya ambil adalah analisis lintasan gerak sel darah merah di bawah pengaruh medan listrik dan medan magnet. Latar belakang dari tugas ini adalah persamaan gerak dari sebuah partikel bermuatan ketika melewati medan listrik dan medan magnet sering ditemukan. Tubuh kita terdiri atas sel-sel biologis yang memiliki muatan yang memiliki gaya interaksi dengan medan listrik di sekitarnya. Untuk sel-sel biologis kali ini adalah sel darah merah, di mana pergerakan sel darah merah sulit diselesaikan dengan cara analitik, sehingga disajikan penyelesaian lintasan gerak sel darah merah di bawah pengaruh medan listrik dan medan magnet. Batasan masalah dari tugas ini adalah lintasan pergerakan sel darah merah di bawah pengaruh medan listrik dan medan magnet menggunakan metode Euler. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh medan magnet dan medan listrik terhadap lintasan pergerakan sel darah merah. Yang kedua adalah apa keunggulan dan kelemahan dari metode Euler. Kemudian landasan teori. Pengaruh medan listrik pada sel darah merah. Sel darah merah secara umum berkaitan dengan transportasi komponen di dalam tubuh, seperti nutrisi, oksigen, karbon dioksida, metabolisme, hormon dan kelenjar endokrin, panas dan imun tubuh. Kecepatan sel yang bergerak dalam medan tersebut dianggap sebagai kecepatan hanyut atau drift velocity, di mana nilai kecepatan hanyut sebanding dengan kuat medan listrik dan konstanta mobilitas sel. Untuk pengaruh medan magnet pada sel darah merah, yaitu ketika diberi paparan medan magnet akan menyebabkan penurunan jumlah sel darah putih dan tingkat imunoglobulin A, G, dan antibodi. Untuk gerak partikel di bawah pengaruh medan listrik dan medan magnet, persamaan gerak partikel bermuatan yang melewati medan listrik dan medan magnet dapat dinyatakan dalam bentuk vektor. Berikut adalah vektornya. Untuk kasus di mana medan magnet konstan, maka trayektori dari partikel bermuatan berupa spiral sepanjang garis-garis medan. Jika ditambah medan listrik di dalamnya, maka akan mengubah gerakan ini secara dramatik. Saat terdapat medan listrik yang searah dengan medan magnet, maka gerakannya akan searah medan magnet akan dipercepat oleh gaya listrik searah dengan medan magnet, sehingga path dari helix akan semakin bertambah lebar. Metode Euler sendiri adalah metode orde pertama karena persamaannya hanya diambil dari sampai suku orde pertama saja. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana yang diturunkan dari deret Taylor. Untuk persamaannya sebagai berikut, YI plus 1 sama dengan YI plus fungsi XI, YI dikalikan H, di mana I adalah iterasi. Algoritma dari metode Euler yang pertama adalah ditentukan titik awal integrasi, kemudian ditentukan jumlah iterasi dan step size yang digunakan, kemudian dilakukan integrasi menggunakan persamaan dari metode Euler. Untuk contohnya, menghitung hampiran penyelesaian masalah nilai Y aksen dengan fungsi T, Y dengan Y dari T0 sama dengan Y0. Pada saat T0, B, diinputkan nilai N, T0, B, Y0, dan fungsi F. Kemudian outputnya berupa TK, YK dengan nilai R 1, 2, 3, hingga N. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama hitung H dengan menggunakan rumus B dikalikan T0 per N. Untuk R-nya 1, 2, 3, hingga N. Kemudian dihitung nilai XR dan YR-nya. Kemudian selesai. Permasalahan dari tugas ini, dalam contoh, dimisalkan besarnya medan listrik, medan magnet, dan kecepatan awal diberikan masing-masing 4, 5, dan 10. Medan listrik dan medan magnet masing-masing berarah ke sumbu Y dan Z saja.
Sedangkan kecepatan partikel berarah 45 derajat terhadap sumbu X, negatif 45 derajat terhadap sumbu Y, dan 90 derajat terhadap sumbu Z. Ini berarti bahwa kecepatan partikel berada pada bidang sumbu X dan Y. Untuk program MATLAB-nya sebagai berikut, dimasukkan nilai medan listriknya dan magnetnya, kecepatan awal partikelnya. Kemudian sudut arah medan listrik terhadap sumbu X, Y, Z, sudut arah medan magnet terhadap sumbu X, Y, Z, kemudian sudut arah kecepatan awal partikel terhadap X, Y, Z. Kemudian dimasukkan rumus-rumusnya. Berikut lanjutannya. Terakhir diplot X, Y, T, kemudian X, Z, T, dan Y, Z, T. Untuk hasilnya, jadi dimasukkan nilai medan listriknya, medan magnetnya, kecepatan awal partikel, sudut arah medan listrik, sudut arah medan magnet, hingga sudut arah kecepatan awal partikel. Kemudian menghasilkan nilai yang sangat banyak, sehingga tidak bisa saya tampilkan secara keseluruhan. Kemudian juga didapatkan grafik arah lintasan dari pergerakan sel darah merah berupa spiral. Sehingga kesimpulan dari tugas ini, yang pertama adalah penggunaan metode Euler mempermudah para peneliti dalam memperkirakan lintasan pergerakan benda bermuatan yang berada di bawah pengaruh medan magnet dan medan listrik. Kemudian, rumitnya penyelesaian masalah ini secara analitik, sehingga penyajian dapat dilakukan secara numerik, yaitu menggunakan metode Euler. Dapat juga ditentukan lintasan gerak partikel pada 3 dimensi, kemudian juga menghasilkan lintasan spiral pada bidang X, Y saja. Penggunaan metode ini lebih mudah dipahami karena lebih sederhana dan lebih cepat dibandingkan dengan metode lain. Namun, tingkat ketelitiannya rendah. Diperlukan H kurang dari 1 untuk memperoleh hasil yang cukup teliti, namun tidak mampu mengerjakan perhitungan pada orde yang tinggi. Saran untuk penelitian selanjutnya, diperlukan percobaan dengan metode yang lebih rumit untuk mendapatkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi dan lebih detail dari rekayasa ini. Sekian presentasi saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.